Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang etika dalam manajemen keuangan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang beranggotakan Rio Betrian dengan NIM 2052310058, Anugrah Setiaji dengan NIM 2052310062, Fiore Adelia dengan NIM 2052310068, Radita Prasasti dengan NIM 2052310069, dan Dwi Sekar Putri dengan NIM 2052310076. Tugas ini disusun atau dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Berikut ini beberapa sumber referensi yang kami ambil. Di sini kami akan membahas tentang etika dalam manajemen keuangan. Sebelumnya, kita akan membahas dulu apa itu definisi etika. Etika atau etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia, sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Etika dalam manajemen keuangan merupakan suatu bidang keuangan yang merupakan sebuah bidang yang luas dan dinamis. Bidang ini berpengaruh langsung terhadap kehidupan setiap orang dan organisasi yang terkait. Etika artinya manajemen dalam mengusahakan laba harus tunduk atau patuh terhadap norma-norma sosial yang ada pada lingkungan masyarakat. Mereka bekerja dan tidak boleh menipu masyarakat konsumen. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan pada etika dalam organisasi atau perusahaan, yaitu hubungan organisasi atau perusahaan dengan karyawan. Yang kedua, hubungan karyawan dengan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, hubungan organisasi atau perusahaan dengan pihak luar. Selanjutnya, definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemerolehan, pembiayaan atau pembelanjaan, dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Sehingga dapat diartikan bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan dengan demikian merupakan suatu bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan manajemen sumber daya yang tepat. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas. Yang pertama, ada aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Yang kedua, ada aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Dan yang ketiga, ada aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Kemudian ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 5, itu yang pertama ada perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua ada penganggaran keuangan. Penganggaran keuangan itu tidak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga ada pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat ada pencairan keuangan. Pencairan keuangan untuk mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Dan yang kelima ada penyimpanan keuangan. Penyimpanan keuangan itu untuk mengumpulkan dana perusahaan serta penyimpanan dan mengamankan dana tersebut. Selanjutnya ada lingkup manajemen keuangan. Lingkup manajemen keuangan ada 2,
Yang pertama ada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen keuangan, yaitu penggunaan dana dan perolehan dana lewat keputusan-keputusan investasi, pembelanjaan dan kebijaksanaan dividen agar nilai perusahaan bisa meningkat. Dan yang kedua, ada pembicaraan tentang keputusan-keputusan dalam bidang keuangan, yaitu keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan kebijaksanaan dividen dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham. Selanjutnya ada peranan etika bisnis dalam manajemen keuangan perusahaan. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang kedua, menghadapi tantangan dalam mengelola aktivitas secara efisien dalam perubahan yang terjadi pada persaingan antara perusahaan, perekonomian dunia yang tidak menentu, perubahan teknologi, dan tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi. Yang ketiga, ada bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan: pemerolehan, pembiayaan atau pembelanjaan, dan manajemen aktivitas secara efisien. Selanjutnya kita akan bahas kriteria standar etika untuk manajemen keuangan. Nah, terdapat ada 5 bagian. Yang pertama ada kompetens, yaitu angkutan harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya, mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan membuat laporannya jelas dan lengkap, berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan. Yang kedua ada confidentiality, yaitu mengharuskan seseorang akuntan manajemen untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia, kecuali ada otorisasi dan hukum yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga ada integritas, adalah perlindungan terhadap dalam sistem dari perubahan yang tidak terotorisasi baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Kemudian yang keempat ada objektivitas, yaitu mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif dan mengungkapkan penuh semua informasi relevan yang dapat diharapkan untuk mempengaruhi pemahaman pengguna dimaksud dari laporan, komentar, dan rekomendasi yang disampaikan. Kemudian yang kelima ada resolusi konflik etis, yaitu menyelesaikan masalah dalam mengidentifikasi perilaku tidak etis atau dalam menyelesaikan konflik etis. Berikutnya ada manfaat etika bisnis dalam manajemen keuangan. Ada 4 manfaat. Yang pertama, dapat mengetahui laporan keuangan yang disajikan transparan, kredibel, dan akuntabilitas. Yang kedua, dapat melihat keadaan perusahaan apakah berjalan dengan baik atau tidak, untuk memberikan data kepada pihak eksternal dan internal. Yang ketiga, untuk menghindari tindak korupsi, dengan adanya data keuangan dapat diketahui sumber-sumber dana yang didapat serta aktivitas biaya apa saja yang dijalankan. Yang keempat, dengan adanya etika bisnis, maka perusahaan semakin dipercaya oleh pihak pemegang saham maupun masyarakat, karena sudah menjalankan etika bisnis dalam suatu tantangan yang benar. Dengan demikian, dapat kita tarik kesimpulan dari materi tersebut bahwa manajemen keuangan dengan ini merupakan suatu bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan manajemen sumber daya yang tepat. Yang kedua, ada beberapa kriteria standar etika untuk manajemen keuangan, yaitu kompetensi, confidentiality atau kerahasiaan, integritas, objektivitas, dan resolusi konflik etis. Selesai sudah materi yang bisa kami sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 1, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.